Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'in wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين رحمنا الله جميعا. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala petunjuk yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya wal mursalin, sebagai nabi dan sebagai rasul. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita masih dalam bab kesyirikan istighatsah dan berdoa, termasuk kesyirikan istighatsah dan berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Masuk ke dalil berapa? Dalil kedua. Ya. Soal. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu, maka mintalah rezeki itu di sisi Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Ankabut ayat 17, Allah mengatakan innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lahum rizqan fabtaghu indallahi rizqa. Ya, fabtaghu indallahi rizqa. Ya, wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya orang-orang yang kamu sembah, sesungguhnya mereka yang kamu sembah selain Allah Subhanahu wa taala tidak mampu memberikan rizki. Jadi pemberi rizki hanya Allah Azza wa Jalla. Maka mintalah rizki itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wa'buduhu, dan sembahlah, washkuru lahu, dan bersyukurlah kepadanya, ilaihi turja'un. Allah mengatakan hanya kepada Allah lah kamu akan kembali. Artinya bertanggung jawab. Ya, maka di sini dalil secara hak mengatakan bahwa yang berhak untuk dimintai rezeki hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikannya. Dan ini menunjukkan pembatasan. Hanya kepada Allah kalian meminta rezeki. Dalam tafsir juga disebutkan perkara ini, ya, beda. Kalau Allah Subhanahu wa taala akan mintalah rezeki kepada Allah. Kalau minta rezeki kepada Allah ada pembatasan enggak? Enggak ada. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, hanya kepada Allah kalian meminta rezeki. Indallahi rizq. Indallah berarti menunjukkan pembatasan. Di sisi Allah itu rizki. Ya. Maka dari sini ya ikhwah, ini menunjukkan ya faedah pembatasan, dan rizki itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan hanya Allah yang memberikannya. Maka dari sini menunjukkan bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan rizki, berarti Allah yang berhak untuk disembah satu-satunya. Jelas? Dalil yang ketiga. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 5 sampai 6. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sesembahan selain Allah, yang dia tidak dapat memperkenalkan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka. Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, niscaya sesembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pujian mereka. Maka ya ikhwah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan
bahwa kalau kita berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah akan datangkan sesembahan-sesembahan itu. Ya, dan sesembahan-sesembahan yang dimaksud ya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan kata-kata siapa. Siapa di sini dalam bentuk apa? Kalau bentuknya benda hidup berarti pakai kata-kata man. Paham ya? Berarti kelak yang disembah dalam bentuk orang-orang soleh, manusia dan lain sebagainya ya didatangkan, dan nanti sesembahannya bakal jadi musuhnya dia. Kenapa? Karena sesembahnya akan membantah para penyembahnya. Makanya di sini dikatakan berdoa kepada selain Allah adalah kesyirikan yang paling berat. Ya, karena pelakunya adalah orang yang paling sesat. Ya, orang yang paling sesat. Ini dalil ini menunjukkan perkara ini. Ditinjau dari dua hal sekaligus. Hal yang pertama adalah doa itu merupakan ibadah yang paling Allah cintai. Kalau ibadah yang paling Allah cintai kemudian kita arahkan kepada makhluknya, maka inilah merupakan perkara yang paling mengerikan. Karena di sini apa? Ketika seseorang berdoa mengandung kehinaan kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla penciptanya. Kalau menyerahkan kehinaan tersebut kepada makhluknya, maka ini disebut sebuah kesesatan. Kita hanya bisa menghinakan diri kita sehina-hinanya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jelas? Yang kedua, kalau seseorang berdoa kepada makhluk yang sepertinya, yang sama-sama lemahnya, dapat solusi dari mana? Lemah ketemu lemah, kemudian dimintain. Nah, bagaimana kira-kira? Sama-sama berharap kepada, sama-sama dikasih, kemudian minta. Apa yang terjadi? Dapat solusi nggak kira-kira? Tentunya enggak. Ya, sama-sama makhluknya. Maka dari sini terlebih lagi kalau makhluk itu sudah meninggal dan nggak bisa berbuat apa-apa, kemudian diminta, maka tentunya nggak akan pernah mendatangkan sebuah kebaikan apapun yang terjadi. Karena pada dasarnya semua yang memberikan adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Makanya dalam perkara ini ya terdapat sebuah pelajaran di mana orang-orang yang menyembah atau berdoa kepada orang-orang yang sudah meninggal, yang menjadi mayat, bukan kepada patung dan berhala. Karena konteksnya apa? Allah SWT mengatakan siapa. Ya. Makanya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mensifati sesembahan yang ditujukan kepadanya doa dengan 3 sifat. Ya, yang pertama apa? Mereka tidak bisa mengabulkan doa hingga hari kiamat. Betul nggak di situ? Ada kan di situ? Ya. Apa katanya? Tiada dapat mengabulkan permohonan sampai hari kiamat. Nah, la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Itu dalilnya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa nanti setelah dibangkitkan pada hari kiamat, mereka akan menjadi musuh bagi yang berdoa kepadanya. Siapa? Sesembahannya sendiri. Ya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata man la yastajibu lahu. Istilah man dipakai untuk manusia, bukan benda mati. Jadi bentuk yang disembah di sini apakah berhala? Bukan. Tapi orang hidup. Ya, kalau orang hidup tadi disembah sampai meninggal, bentuknya kata gantinya orang di sini. Jadi arahnya siapa di sini ke arah orang. Tapi kalau benda mati, bukan pakai man. Ya, paham di sini? Jelas? Dan ini disebutkan di dalam tafsir At-Tamhid. Ya. Dalil yang keempat. Nanti insyaallah ya ikhwah di akhir insyaallah mudah-mudahan waktunya cukup. Ada 7 syubhat sekaligus. 7 syubhat ini pakai dalil ya. Dalilnya dalil sahih yang dia pakai. Karena syubhat yang berkaitan dengan permasalahan ini, kalau pakai dalil dhaif jelas bantahnya gampang. Kalau pakai dalil sahih bagaimana? Kita sering kadang-kadang
bingung. Nah, nanti penjelasannya jelas. Ya, oke lanjut. Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, Ya. dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi? Ya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Amat sedikitlah kamu mengingatnya. Ya. Masyaallah mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml ayat 62. Dalil ini menunjukkan tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala ya memberikan orang-orang kesulitan doa mustajab. Orang-orang kesulitan. Bahkan para ulama ya menunjukkan ya menjadikan dalil ini sebagai bentuk doa orang yang terhimpit kena musibah, doanya mustajab. Di mana Allah mengatakan amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardi ilahun ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Allah katakan ya siapakah yang mengabulkan doa orang-orang yang dalam kesulitan di saat dia berdoa dan menghilangkan kesusahannya, dan yang menjadikan kamu sekalian menjadi khalifah di atas muka bumi. Ya, apakah ada sesembahan selain Allah yang benar? Ya, amat sedikit kalian mengingat Allah Azza wa Jalla. Dari sini ini menjelaskan bahwa pengakuan kaum musyrikin terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, siapa yang menurunkan hujan, semua sepakat orang-orang musyrik kafir Quraisy itu jelasnya siapa? Menjawabnya Allah, nggak ada yang menjawab yang lain sama sekali. Ya, jadi kalau mereka itu lagi dalam kondisi terhimpit, mereka berdoa kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Jadi di dalam perkara rububiyah ini ada mengandung uluhiyah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menarik konsep rububiyah ini, kita diingetin untuk berarti kalau gitu yang disembah cuma Allah aja. Paham ya konsepnya? Maka dari sini mereka mengakui kalau Allah Subhanahu wa taala bisa mengabulkan doa mereka tatkala mereka terdesak. Buktinya apa? Mereka hanya minta kepada Allah dan tidak ada satu berhala pun yang mereka sebut. Satu pun tidak ada. Ya, ini konsep yang terjadi dahulu. Jadi kalau kita bilang seingkar-ingkarnya kaum musyrikin, mereka tetap kenal semua. Dimana kalau kepepet tidak ada keluar kata-kata lata uzamana sama sekali. Ini menunjukkan mereka itu mentauhidkan Allah ketika kepepet. Tapi begitu lapang balik lagi jadi musyrik. Berarti mereka mengakui tauhid bukan? Ngakuin tapi pas kepepet. Ya, kayak kita mengakui ketika kita kemudian dalam kondisi kita terhimpit, kita mengakui bahwa kita harus taat semua. Harusnya itu berlaku pada waktu kepepet dan pada waktu luang. Harusnya. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan, ada dalam hadis yang diriwayatkan Sahih Imam Tirmidzi, ya, Rasulullah mengatakan, ya, ta'rif ilallah fi raha ya'rifuka fi syiddah. Ada sebuah cara pendekatan yang sering kita balik. Kata Rasulullah, kenali Allah pada waktu lapang, Allah mengenal Allah pada waktu susah. Jadi kapan kita mulai mengenali Allah sebenarnya? Harusnya pada waktu mudah sebenarnya. Maka Allah kenal sama kita pada waktu susah. Tapi yang sering konsep terjadi kebalik. Jadi kenal sama Allah waktu susah, ya, lupa sama Allah waktu lapang. Ini kebanyakan. Sedangkan Rasulullah nyuruh kita kenal sama Allah waktu lapang, Allah kenal sama kita waktu susah. Kita akan ditolong sama Allah waktu susah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Ankabut ayat 65. Ini surat sering kita bahas. Fa idza raqibu fil fulki ya'allaha mukhlishina lahu-d. Ya, apabila mereka menaiki kapal, mereka berdoa kepada Allah dan penuh keikhlasan. Terhimpit bukan? Allah selamatin enggak? Nah, jadi Allah selamatkan mereka ketika berdoa dengan penuh keikhlasan. Kapan kepepet? Malam manajahum ilal barri idahum yusyrikun. Ketika mereka selamat sampai daratan, mereka balik syirik lagi. Ya.
Jadi orang kafir Quraisy ini diselamatin sama Allah ketika mereka berdoa dengan penuh keikhlasan di waktu terhimpit. Ya, ini menunjukkan kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berhujjah dengan pengakuan mereka terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala untuk menekankan uluhiyah. Kalau mereka ngakuin bahwa Allah satu-satunya yang bisa nyelamatin di laut, berarti mereka seharusnya mengakui di setiap kesempatan mereka selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, hanya kepada Allah, hanya. Karena mereka mengakui apa? Dengan rububiyah Allah di saat lagi kepepet mereka keluar rububiyah, hanya beribadah kepada Allah, minta sama Allah. Bahkan orang yang nggak punya agama, arahnya kemana? Ke Allah, ngarepin. Hanya kepada Allah. Tidak ada satupun yang disebutkan dari makhluknya satu. Siapapun orangnya. Ini bicara musyrikin secara umum. Mau orang ateis sekalipun, ya, mereka tidak menyebutkan tolong saya wahai diriku. Ada yang ketemu? Pernah dengar nggak orang kepepet ngomong wahai diriku tolong saya? Orang ateis itu, orang ateis nggak mungkin. Ya, makanya disinilah letaknya, di mana kalau gitu kepepet ini kan disebut apa? Istighatsah. Betul nggak? Kalau istighatsah baliknya hanya kepada Allah, lalu bagaimana dengan orang yang istighatsah ketika kepada selain Allah SWT? Orang kafir Quraisy saja kenal istighatsah hanya kepada Allah. Kafir Quraisy yang Rasulullah SAW perangi terhimpit minta hanya kepada Allah. Dan ini menunjukkan pernyataan seperti ini, ya. Makanya, apakah ada sesembahan? Adakah ada sesembahan selain Allah dengan benar? Allah katakan sama saya. Ya. Makanya sebagian orang-orang yang kemudian di zaman di mana seseorang mereka berharap kepada orang-orang yang dianggap baik, ya, di dalam bukunya ini lebih membahayakan lagi. Padahal di zaman jahiliyah mereka terdesak dan tidak melakukan itu. Ada nggak orang zaman jahiliyah kemudian terdesak, kemudian mereka menyebutkan orang-orang yang di kubur untuk nolong? Cari dalil satu pun tidak ada sama sekali. Jelas, paham? Dan ini disebutkan di dalam Taisir Azizil Hamid, Syarh Kitab At-Tauhid. Masyaallah, ini rahimani wa rahimani. Ya. Bahkan, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa firman-Nya? Coba Az-Zumar 19. Afaman haqqa alaihi kalimatul adabi afa anta tufidu finnar. Coba Az-Zumar 19. Ini ayat ini, ya, diarahkan kepada Rasulullah SAW. Allah mengajak bicara Rasulnya langsung. Coba. Apakah kamu hendak merubah nasib orang-orang yang telah pasti ketentuan atasnya, azab atasnya? Berhenti. Apa maksudnya? Ini di dalam tafsir Tabari disebutkan, engkau yang Muhammad tidak mampu melakukannya. Apakah engkau bisa merubah nasib orang-orang yang kemudian diadab sama Allah Azza wa Jalla? Jelas? Kepada siapa? Kata-katanya kepada Rasulullah SAW. Ya, ada dalam tafsir Tabari. Bagi antum buka Ibnu Katsir, ada yang menjelaskan tentang permasalahan. Terus lanjutin. Apakah kamu akan menyelamatkan orang yang berada dalam api neraka? Nah, Rasulullah bisa nggak menyelamatin orang yang berada dalam api neraka? Nggak bisa. Orang ketika sudah berada dalam api neraka, Allah SWT sudah maksudkan mereka akan selamanya berada dalam api neraka, mereka tidak bisa diselamatkan Rasulullah SAW. Siapa di antaranya? Pamannya sendiri. Pamannya sendiri. Rasulullah SAW mau menyelamatkan pamannya, tapi Allah Subhanahu wa taala melarang perkara ini. Maka Rasulullah tidak bisa berbuat apa-apa. Nabi Ibrahim, ya, ketika sebelumnya kalau tidak turun larangan, ya, maka Nabi Ibrahim kepingin apa? Tentunya menyelamatkan orang. Tapi setelah turun larangan, maka Nabi Ibrahim berlepas diri dari keluarganya. Paham di sini? Jadi
Ini perkara yang kita harus pahami. Bahkan para nabi terhadap orang yang dicintainya, kalau kemudian mereka ternyata merupakan orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla dan mati dalam posisi itu, mereka tidak ada yang bisa menyelamatkan sama sekali. Nabi Nuh bisa nggak menyelamatkan anaknya tengah-tengah di depan-depanan? Bahkan Nabi Nuh mengatakan kepada Allah, itu keluarga. Kata Allah, Pak, bukan keluargamu. Karena yang dimaksud keluarga di sini mereka yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Itu bukan dari keluarga, jelas di sini. Anaknya sendiri bukan, anaknya sendiri. Makanya di sini konsepnya keluarga dekat sekalipun, kita bicara para nabi yang makomnya paling tinggi, yang terbaik, yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi kemudian kita minta yang dalam posisinya di bawahnya. Ya, orang syuhada sama orang soleh, mana yang lebih tinggi? Syuhada. Ya, nanti kita kemudian akan menjelaskan tentang perkara ini. Jadi pahami baik-baik ya, jangan sampai kemudian mungkin kita paham di sini, tapi kita juga perlu memahamkan juga kepada saudara-saudara kita yang dimana orang kadang-kadang suka salah pengertian terhadap dalil. Nanti kita akan bahas dalil yang kemudian menjadikan mereka salah pengertian terhadap itu. Ya, salah pengertian terhadap permasalahan ini. Kemudian juga dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, ya, siapapun yang telah ditetapkan masuk neraka, Ibnu Katsir ngomong, ya, maka Nabi tidak bisa menyelamatkannya. Maka Nabi tidak bisa menyelamatkannya. Dan siapapun yang ditetapkan tersesat, maka Nabi tidak bisa memberikan hidayah kepadanya. Ya, ini yang kemudian disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Dasarnya apa? Dari yang tadi, ya, yaitu surat Az-Zumar ayat 19. Karena Rasulullah bisa memberikan syafaat kepada orang yang Allah kehendaki, yang dikehendaki. Makanya disebutkan syafaat itu diantaranya apa? Orang yang memberikan syafaat adalah orang yang Allah kehendaki. Orang yang diberikan syafaat adalah orang yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Dan waktu pemberian syafaat adalah waktu yang Allah kehendaki. Ini merupakan 3 rukun syafaat. Kalau syarat syafaat merupakan 3 hal ini. Kalau 3 hal ini harus terpenuhi. Jadi semua di bawah kehendak Allah, baik orang yang ngasih atau orang yang dikasih dan waktunya. Jelas? Makanya Rasulullah SAW kalau dilarang untuk ngasih, ya nggak bisa. Ya sudah. Buktinya apa? Ketika ada kaumnya, ada umatnya Nabi SAW masuk ke dalam telaganya, namanya disebutkan kita. Ya, kita pernah bahas sebelumnya. Nanti datang contoh bab syafaat. Ya, datang ke telaganya Nabi SAW. Kemudian apa? Malaikat langsung nyeret. Kata Rasulullah, ummati. Kata malaikat apa? Sesungguhnya dia bukan umat. Yuharrifuna ba'da. Mereka merubah ajaran setelah. Diseret sama malaikat. Bisa Rasulullah sampai lah? Jawabannya nggak bisa. Di telaganya Nabi SAW, yang dimana Rasulullah SAW merindukan umatnya. Tapi tentunya orang yang bisa minum pun di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau Allah SWT diingkari, maka tidak mungkin dan mustahil kemudian makhluknya bisa beda. Siapapun itu mustahil. Ya, makanya kita pun ya beriman kepada Rasulnya karena Allah Azza wa Jalla. Konsep ini nggak boleh hilang. Ya, karena kadang-kadang orang kemudian memisahkan karena Allahnya, ini bahaya. Karena Allah yang perintahkan. Kita sama orang tua juga karena Allah yang perintahkan. Ya, kalau kita taat mutlak dalam kondisi kemaksiatan, ini bukan ketaatan, namanya kemaksiatan. Ya, namanya keburukan tambah buruk, Anda bisa bayangin. Ya, masyaallah ini rahimahullah. Kemudian dalil yang kelima nih hadis panjang, dan ini hadis ini dhaif karena ada sanadnya dari Ibnu Lahiyah. Tapi secara konteks kesimpulannya kita bisa baca. At-Tabarani dengan menyebutkan syaratnya riwayatkan bahwa pernah terjadi pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang munafik yang selalu mengganggu orang-orang mukmin. Maka berkatalah salah seorang di antara mereka, marilah kita bersama-sama istighosa kepada Rasulullah SAW
supaya dihindarkan dari tindakan buruk orang munafikin. Ketika itu bersabdalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya tidak boleh istighosa kepadaku, tetapi istighosa itu seharusnya hanya kepada Allah saja. Hadis ini dhaif sebenarnya. Kenapa? Karena ada Ibnu Lahiyah, ya, Ibnu Lahiyah ini yang merupakan perawi yang didhaifkan, sehingga tidak bisa menjadikan hujah. Tapi kalau seandainya hadis ini sahih, maka dibawakan makna yang disebut dengan istighosah tadi, yaitu beradab dalam perkataan dengan berkaitan tauhid. Yaitu apa? Rasulullah SAW mampu nggak dimintain tolong untuk nangkap orang munafik ini? Coba bilang mampu Rasulullah. Ya, mampu buat nangkap orang munafik yang buat kacau. Ya, jadi minta tolong. Makanya kita pernah bahas di awal kan, bahwa minta tolong dalam kondisi terhimpit boleh nggak sama makhluknya? Boleh nggak? Boleh dalam perkara yang dia mampu. Saya ulangi lagi, minta tolong kepada makhluk kayak minta tolong kepada manusia. Kalau dalam perkara yang dia mampu, contoh kita kepepet mau dibunuh, minta tolong sama polisi, boleh nggak? Boleh. Kepepet nggak ini? Kepepet. Motor antum dicuri, ya, minta tolong sama polisi, boleh? Boleh. Ini pengertian istighosah bukan? Pengertian istighosah yaitu apa? Meminta tolong di waktu terhimpit. Kalau kepada makhluk yang dia mampu diperbolehkan. Sebagaimana apa? Sebagaimana umatnya Nabi Musa ketika ngadapin siapa? Kipti. Ya, lagi berselisih kan? Kemudian minta tolong sama Nabi Musa. Ada kan ayatnya? Ini minta tolong terhimpit gak? Ya kan? Kemudian Nabi Musa nolong. Ketika nolong supaya orang Kipti ini cuman hanya dipukul aja, akhirnya tiba-tiba meninggal. Ya, paham di sini ya? Nah, Rasulullah sama buat tangkap orang munafik itu, kemudian untuk menghukumnya atau menghilangkan gangguan darinya. Jelas ya? Oke. Nah, Ibnu Qayyim Al-Jauzi menjelaskan dalam kitabnya Madarijus Salikin, disebutkan di antara bentuk kesyirikan meminta tolong, ya, meminta kebutuhan kepada mayat-mayat, ya, beristighosah dengan mereka dan mengarahkan hati kepadanya. Kenapa? Karena sudah terputus amalan mayat tersebut. Bisa nggak dimintain? Nggak bisa, karena posisinya sudah terputus. Ya, makanya di sini letak masalahnya di sini. Tapi kalau orangnya masih hidup dan mampu, lain cerita. Ya, kalau nggak mampu, maka dalam bentuk kesyirikan. Beda loh antara nggak mampu sama nggak bisa. Mampu tapi nggak bisa, ini bukan dalam bentuk kesyirikan. Paham ya? Orangnya contoh lagi sibuk, dimintain tolong. Oh berarti antum syirik? Nggak bisa. Tapi dia punya kemampuan nggak? Punya. Polisi kalau dimintain, ya, contoh polisi dimintain tolong. Kalau orang yang dimintain tolong pas, belum tentu bisa. Tapi ketika kita bicara manusia sama manusia secara umum, kalau polisi nangkep pencuri dan lain sebagainya, diistilahkan mampu nggak di sini? Mampu. Ya, bedakan antara nggak bisa sama nggak mampu. Kalau mutlak nggak mampu, siapapun nggak mampu, ya, maka bentuk siapapun tidak mampu ini baru dimasukkan konsep kesyirikan, karena hanya Allah yang bisa, hanya Allah yang mampu. Ya, kayak apa? Rizki. Bisa orang ngasih rizki? Nah, orang ngasih bukan namanya ngasih rizki. Rizki itu, ya, antum ketika dalam hidup kemudian antum dijamin rizki antum dalam kondisi sehat, ya, rizki dalam harta dan lain sebagainya dijamin total. Bisa manusia menjamin itu? Bisa mendatangkan kesehatan buat antum? Dokter aja kan ada, kalau obatnya nggak manjur, dokter nggak bisa ngomong apa-apa. Ini menunjukkan dokter tidak bisa memberikan perkara rizki, ya, karena rizki itu luas, ya. Karena konsep rizki manusia kadang-kadang apa? Hanya sekedar harta. Mikirnya rizki itu harta.
Rizki itu kesehatan, antum itu rizki. Ya, di mana waktu luang antum itu juga rizki. Semua kemudian dalam hidup adalah merupakan rizki dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Makanya di sini sebagaimana Nabi SAW wasiatkan kepada kita, kalau kita berziarah kubur terhadap kaum muslimin, maka kita memohon rahmat bagi mereka. Justru kita mendoakan, bukan meminta doa. Dalilnya apa? Antum kalau ziarah kubur, apa ketika masuk kuburan? Assalamualaikum ahlan diyar minal mu'minin wa inna insyaallah nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kita dan kalian apa? Afiyah, amin. Jelas? Ini menunjukkan kita disuruh apa? Doain. Ya. Memohon rahmat bagi mereka dan juga memohon keselamatan dan ampunan bagi mereka. Di antara mohon ampunan apa? Pada waktu Rasulullah menguburkan sahabatnya, Rasulullah SAW mengatakan, nah, sesungguhnya saudara kalian itu sedang ditanya, maka apa? Mintalah ampun dan juga apa? Ketetapan hati untuknya. Fa innahul an yus'al, karena dia sekarang sedang ditanya. Istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit, kata Rasulullah. Ini menunjukkan kita itu disuruh doain orang yang dikubur. Berarti yang dikubur butuh nggak sama yang hidup? Tidak bisa orang hidup butuh sama yang dikubur, kebalik. Tapi orang yang dikubur butuh sama orang yang hidup. Banyak dalil yang menunjukkan perkara ini. Ya. Nah, sekarang istighatsah kepada selain Allah. Ya. Ini dalam beberapa bentuk yang sering terjadi. Berdoa, memohon hajat kepada mayit. Memohon hajat kepada mayit ada dalam posisi di sisi kuburnya, ada dalam posisi di jauh dari kuburnya. Kalau di sisi kuburnya berarti ada dua pelanggaran sekaligus. Kalau minta hajat kepada mayit di sisi kuburnya ada dua pelanggaran. Pelanggaran yang pertama, meminta hajat kepada mayit yang dia tidak mampu mengabulkan. Satu. Betul? Dua, ya, yaitu meyakini mayit mampu mengabulkan sesuatu permohonan hajat dengan cara yang gaib. Yang gaib itu maksudnya apa? Kita tahu nggak? Kita ngelihat nggak si mayit? Gaib bukan? Iya. Kalau dengan cara berarti kita ngerasa bahwa mayit ini bisa mengabulkan dengan cara yang gaib, yang kita nggak lihat, nggak tahu. Jelas? Ini dua pelanggaran yang terjadi. Kalau dari jauh, tiga langsung. Yang pertama, ya, yaitu meminta hajat kepada mayit yang dia tidak mampu. Jelas? Yang kedua, kita meyakini bahwa mayit itu mampu melakukan ya pengabulan hajat dengan cara yang gaib. Yang ketiga, berarti kita meyakini bahwa mayit maha mengetahui dan maha mendengar. Karena dari jauh kan, paham nggak? Kalau dari jauh kita ngomong, kalau orangnya tidak bisa mengetahui, kira-kira mungkin nggak orang ini? Berarti orang ini meyakini kan, oh kalau dari jauh pun dia pasti tahu. Berarti maha mengetahui nggak kita ngomong? Betul kan? Dari manapun antum akan tahu. Rasulullah SAW ketika bersolat kepada Rasulullah, apa yang terjadi? Maka Allah akan menyampaikan. Berarti Rasulullah tahu nggak kalau kita bersolawat? Asalnya nggak tahu, tapi disampaikan. Paham ya? Jelas posisi ini. Rasulullah aja seperti itu. Ya. Apalagi yang jauh di bawahnya Rasul. Jelas posisi ini. Paham ya? Kemudian kalau berdoa kepada yang masih hidup, tetapi orang yang nggak ada, kira-kira gimana? Ya. Maka dalam posisi ini ada beberapa hal yang kita harus pahami, yaitu memohon perkara yang mampu dilakukan orang tersebut. Kalau seandainya dia ada, ini merupakan perkara kesyirikan. Dia mampu nih contoh, tapi nggak ngomong ya fulan, nggak pakai HP, nggak pakai apa, sudah, ya tolong saya. Dia bisa contoh ya, contoh dia ini bisa, oh karena dia punya kekuasaan, maka kemudian dia nyuruh orang buat nangkap karena orang itu dolim, dia gini, bisa kan?
Dari jauh dia ngomong, ya fulan tolong saya. Orangnya nggak ada di depan. Kita melakukan kesyirikan nggak? Dari sisi mana? Berarti dia meyakini orang itu mendengar. Ya, dia mampu mendengar nggak dari jarak jauh? Nggak bisa kan? Berarti inilah letak kesyirikan. Kenapa? Dia mampu buat menyelesaikan masalahnya, tapi dia tidak mampu mendengar dari jauh. Ini hari jadi permasalahan. Jelas? Di sisi yang lain, memohon perkara yang tidak mampu dilakukan oleh seseorang tersebut, walaupun dia ada di depan mata kita. Ini tambah lagi double. Syiriknya double, karena kita mengatakannya tidak secara langsung. Yang ketiga, ya, memohon kepada yang hidup dan hadir dalam perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali Allah. Ya, ini kesyirikan langsung secara umum. Ya, dikatakan apa? Tolong mudahkan hidup saya dalam berbagai hal. Kita ngomong sama orang soleh, orang tersebut mampu nggak memudahkan hidup kita? Jangan langsung nggak bisa. Maka dalam sini bentuk kesyirikan. Ya. Kemudian berdoa kepada mayit agar mendoakannya kepada Allah. Ini terjadi khilaf. Kita ngomong sama mayit agar mendoakannya kepada Allah. Ada yang mengatakan syirik, ada yang mengatakan bid'ah. Jelas? Dan dari mana kondisinya? Saya jelaskan. Ketika kita meminta doa kepada mayit, ya, tetapi dari jauh kuburan, maka jelas ini bentuknya kesyirikan. Tapi ya, meminta doa ya kepada mayit di sisi kuburnya, maka seperti ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa ini merupakan kesyirikan. Kenapa? Meminta kepada mayit itu sendiri sudah merupakan sebuah ibadah. Ya, dan ini pendapat ini diriwayatkan oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam beberapa pembahasan. Di yang lain lagi, sebagian ya jumhur menjelaskan dari mulai Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan di satu pembahasan ini merupakan perbuatan bid'ah. Ya, kenapa? Karena mengantarkan kepada kesyirikan juga, jadi double. Jadi bid'ah juga mengantarkan kepada kesyirikan. Belum sampai derajat syirik tadi. Karena dia tidak meminta atau beribadah langsung kepada sang mayit, namun dia minta tolong kepada sang mayit sebagai perantara. Ya, tapi di depan kuburnya langsung. Jelas? Kira-kira mayit itu bisa dengar apa enggak? Saya kasih 2 ayat langsung. Kalau mayit itu nggak bisa dengar, ya tidak mungkin mendengar. Si mayit ini nggak mungkin mendengar. Ada 2 ayat langsung konteksnya. Ya, ada di Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, enggak. Ya, surat Fatir ayat 22 sama surat An-Naml ayat 80. Antum baca itu baik-baik. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahwa mayit itu nggak bisa mendengar perkataan manusia. Dan pegang ayat ini baik-baik. Fatir 22 sama surat An-Naml ayat 80. Coba dibaca. Cari dibaca. Adzan dulu atau lanjut? Nah? Oh ya udah. Langsung. Ya coba dibaca. Dan tidak pula sama orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Sesungguhnya Allah memberi pendengaran siapa yang dikehendakinya, dan kamu sekali-kali tidak sanggup menjadikan orang-orang yang dalam kubur dapat mendengar. Kamu sekali-sekali tidak sanggup menjadi orang yang dalam kubur dapat mendengar. Gak mungkin.
ada bantahan. Loh Ustaz, Rasulullah SAW ngajak orang-orang Quraisy, kafir Quraisy yang mati di dalam sumur, diajak bicara sama Rasulullah. Kan dia berarti bisa dengar. Ini nanti ada juga masalah ini. Dalilnya benar, tetapi pemahamannya yang ngawur. Jelas Rasulullah SAW mengajak mereka, ya, dikasih tahu sama Rasulullah SAW, Allah membuat mereka nggak dengar, betul nggak? Dalilnya apa? Coba ayat terakhir, yang terakhir bukan? Yang terakhir tadi apa kata Allah? Dan kamu sekali-kali sebelumnya, pas. Iya, apa kata situ artinya? Sesungguhnya Allah memperdengarkan yang dia kehendaki. Memperdengarkan yang dia kehendaki. Berarti Allah SWT menjadikan orang-orang kafir Quraisy ketika mati di perang Badar, ketika Allah Rasulullah SAW mengajak, memperdengarkan kepada mereka tentang hujah, ya, Allah membuat mereka bisa dengar. Paham? Tapi secara umum bahwa yang dikubur tidak bisa mendengarkan. Jelas? Ini. Terus satunya lagi dalilnya. sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati mendengar. Nah, Dan tidak pula menjadikan orang-orang yang tuli mendengar panggilan apabila mereka telah berpaling belakang. ya, Allah SWT menjelaskan secara jelas, engkau tidak bisa menjadikan orang yang mati mendengar. Jelas gak konteksnya? Jadi orang mati di ayat ini gak mungkin mendengar, dan ini mutlak. Ya, di ayat sebelumnya dijelaskan kalau Allah SWT menghendaki untuk mereka mendengar, ya, sebagaimana kemudian yang terjadi ketika Rasulullah SAW mengajak bicara mereka ketika mereka sudah di dalam sumur dan menjadi mayit. Ini cuma dari satu sisi aja, mereka dengar tapi tidak jawab, dengar Pak, dan Allah memperdengarkan. Dan ini bentuknya sebagai penghinaan. Jadi Rasulullah SAW menghinakan orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu, seperti Abu Jahal dan yang lain. Dihinakan. Kenapa? Karena ditegakkan hujah sama mereka. Kalian dapat gak yang kalian kemudian merasa janjikan? Ya. Kami telah mendapatkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan. Ya, berupa kemenangan, kemuliaan dan lain sebagainya. Subhanallah. Ya. Ini yang terjadi. Ya. Kemudian, ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Ya, ada orang-orang yang memperbolehkan istighatsah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala dengan beberapa syubhat. Di antaranya yang pertama adalah syubhat dengan dalil-dalil yang tidak sahih. Kalau syubhat dengan dalil-dalil yang tidak sahih, kita memberikan argumen dengan dua argumen. Yang pertama, kalau dalil tidak sahih, ya, dijadikan dasaran, ya, dalam permasalahan akidah, maka jelas ini tertolak. Ya, paham ya? Karena apa? Harus dengan dalil yang sahih. Kemudian yang kedua, membantah, ya, keyakinan mereka sendiri bahwa permasalahan akidah tidak bisa dibangun dengan hadis ahad. Hadis ahad tahu, perawinya satu. Ya, mereka meyakini bahwa harus dibangun dengan hadis mutawatir. Apalagi kalau dalil tidak sahih dipakai. Jelas tidak bisa dijadikan hujjah. Yang kedua, bersumber dari dalil yang sahih. Kalau bersumber dari dalil yang sahih, maka ini terjadi karena salah memahami. Kalau salah memahami, sekarang pertanyaannya, praktek yang benar dari apa yang disampaikan Rasulullah. Rasulullah mengatakan apa? Khairul quruni qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya. Tsummal ladzina yalunahu. Kemudian yang berikutnya, siapa dia? Muridnya para sahabat yang disebut dengan tabi'in. Tsummal ladzina yalunahu. Kemudian generasi setelahnya, yaitu tabi'ut tabi'in. Jelas Rasulullah menjelaskan 3 generasi. Generasinya Rasulullah dan para sahabatnya, generasi tabi'in dan generasi tabi'ut tabi'in. Maka kalau kita mengambil agama, ya, mengambil, ya, dalil, maka kita ambil dari berapa generasi? 3 generasi.
Kalau orang-orang yang dianggap taat sama Allah menyelisih 3 generasi ini, kira-kira diambil nggak hujahnya? Tidak diambil, karena Rasulullah sudah ngasih tahu kalau mau balik ngambil kepada 3 generasi. Dan 3 generasi ini kalau berbenturan, contoh tabi'in berbenturan kepada tabi'in, mana yang diambil? Ya, kalau tabi'in berbenturan kepada sahabat, mana yang diambil? Nah, ini yang kemudian kita harus pahami. Jadi balik kepada bagaimana cara memakai atau memahami dan itu secara praktek. Prakteknya bagaimana mereka? Kita ikutin. Kan Rasulullah sudah ngomong. Kata Rasulullah SAW, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidil madinah min ba'di addu 'alaiha bin nawajib." Nanti kalian akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Hendaklah kalian dengan apa? Sunnahku, yaitu apa? Jalannya Rasulullah dan jalannya para khulafaur rasyidin yang Allah telah memberikan mereka petunjuk. Gigit dengan gigi geraham, kuat-kuat, jangan dilepas. Jelas paham konsepnya ini? Ya. Maka dari sini kita bisa memahami 2 hal. Dalil tersebut harus difahami dengan penjelasannya para salaf yang dimaksud tadi dari para sahabat, ya. Kemudian setelahnya, ya. Kemudian yang kedua, kalau para salaf pernah mempraktekkan pemahaman tersebut, baru kemudian kita ambil. Tapi kalau nggak pernah mempraktekkan, berarti apa? Nggak bisa. Karena orang bisa nggak multitafsir? Bisa kan? Satu ayat bisa multitafsir, jangan salah. Orang bebas mentafsirkan, tapi balik lagi pada pentafsiran praktek yang benar, yaitu dari sumbernya di mana Rasulullah ngasih rekomendasi. Paham di sini? Balik lagi, makanya Islam itu subhanallah ya luar biasa. Ya. Nah, saya jelasin satu aja dulu. Ya. Beberapa syubhat dan bantahannya. Syubhat pertama, di antaranya meskipun Nabi telah meninggal dunia, akan tetapi hakikatnya beliau masih hidup. Sehingga boleh saja kita datang ke kuburannya untuk meminta kepada Nabi SAW supaya apa? Mendoakan. Maka bantahan dan perkara dari 2 sisi. Pertanyaannya, yang pertama, apakah para sahabat dan generasi setelahnya mereka melakukan itu? Tidak. Jadi setelah Rasulullah meninggal, apakah mereka mendatangi Nabi SAW kemudian di kuburannya mengatakan doakan kami? Kalau ada dalil itu kita boleh lakukan. Tapi kalau nggak ada, ya sudah, ngikutin mereka, tidak ada yang berdoa sama sekali. Jelas? Yang kedua, apakah ada sahabat atau para salaf yang mengamalkan perbuatan tersebut? Seandainya amal tersebut dituntunkan, niscaya para sahabat mereka berbondong-bondong mendatangi kuburannya Rasulullah. Ngapain? Untuk mendoakan mereka. Sedangkan pada waktu itu mereka meminta doa siapa? Pamannya Rasulullah SAW, Abbas. Ketika apa? Ketika dalam kondisi kekeringan. Paham ya? Masih hidup gak pamannya? Masih. Dan inilah diantara dalil bertawasul dengan orang soleh dalam posisi masih hidup. Ya, meminta supaya mereka mendoakan. Bukan minta langsung ke mereka, supaya mendoakan kepada Allah. Ya, tolong doain orang-orang yang benar-benar saleh. Ya. Bahkan ketika Rasulullah SAW meninggal, apa yang terjadi? Abu Bakar mengatakan apa? Faman kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Hadis riwayat Imam Bukhari. Abu Bakar mengatakan, barang siapa yang kalian nyembah Nabi Muhammad, Rasulullah sudah meninggal. Ya, ini jelas secara jelas. Barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah Maha hidup, gak bakal mati. Jadi ini menunjukkan bahwa di saat itu mereka sudah tidak mungkin kan untuk meminta kepada Rasulullah untuk mendoakan mereka, sudah meninggal. Ya. Bahkan ada juga dalil di mana nanti insya Allah kita sebutkan syubhat-syubhat yang lainnya. Ada yang sering menjadi syubhat, ya,
mereka mengatakan tentang orang-orang yang di dalam kubur itu nggak mati. Dalilnya apa? Surat Al-Baqarah ayat 154 dan Al-Imran ayat 169. Ini yang sering dijadikan dalil. Yaitu apa? Allah mengatakan wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Betul enggak? Sering kita dengar ini. Jangan pernah engkau mengatakan orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, akan tapi mereka hidup, kalian enggak mengetahuinya. Ini sering jadikan hujah. Nanti bagaimana cara kita memahami hujah ini secara benar? Ya. Kemudian Allah juga mengatakan wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Akan tapi mereka hidup di sisi Allah, mereka diberikan rizki. Bagaimana tafsiran yang benar? Maka kita insya Allah ketemu pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini sudah habis. Ya, jadi ya ikhwah, kita akan ketemu di pertemuan berikutnya. Kita akan membahas ini beserta dengan dalil-dalil yang sahih yang ada. Cara kita memahami bagaimana beserta tafsirannya secara langsung, supaya kita paham maksudnya dan nggak salah. Kita akan bicara tafsirannya langsung dari apa? Dari bagaimana para sahabat dan tabi'in. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadikan kita bisa selalu istiqomah dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah keimanan kita, ya, menguatkan hati, meneguhkan hati kita untuk selalu berada pada ketaatannya, menjauhkan kita dari kesyirikan dan juga menjauhkan kita dari hal-hal yang Allah murkai, serta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutup hidup kita dan keluarga kita dengan husnul khatimah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.